Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kurang lebih 1430 tahun yang lalu lahirlah seorang manusia pilihan yang dibesarkan tanpa pernah melihat wajah bapaknya, dibelai kasih sayang ibunya 6 tahun saja, bahkan dihina dan dimaki oleh sekampungnya sendiri, dan puncak penganiayaan terhadap beliau oleh sekampung dan sesukunya ketika diusir dari tanah kelahirannya. Tapi alhamdulillah, tanpa memasang baleho di jalanan, berhasil menjadi pemimpin yang kepemimpinannya bukan hanya diakui oleh umatnya, tapi juga diakui oleh mereka yang tidak menjadi umatnya. Siapa gerangan manusia pilihan ini? Tak lain adalah baginda kita, junjungan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini kita peringati maulidnya, kita peringati hari kelahirannya, meskipun agak terlambat sedikit. Dek nama agak terlambat, yang penting ipigaui. Apa sesungguhnya yang ingin kita bawa pulang dari perayaan maulid ini? Ibu-ibu agar romelo tatiwi lisu pole mamolu. Telur, madocul, madodon culenya. Tadi malam main telur, sekarang mau telur lagi. Telur terus. Tentu bukan sekedar telur. Semua yang saya datangi, hikmah maulid kita mencontoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya kemudian adalah bagaimana kita mau mencontoh Nabi kalau sejarahnya kita tidak tahu. Bagaimana kita mau meneladani Nabi kalau sisi kehidupan Nabi kita tidak paham. Ada ibu-ibu ditanya sama anaknya, "Mak, tanggal berapa lahirnya Nabi, Mak?" Apa Nabi bilang mamanya? "Iseng kode, kenapa saya kau tanya dongo? Apa gunamu masih sekolah?" Karena dia juga dongo. Dia balik tanya bapaknya, "Pak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa dia bilang bapaknya? "Karena bukan tahun kambing goblok." Karena dia juga goblok. Giliran ditanya, "Kenapa Dewi Persik bercerai? Kenapa Syekh Puji diperiksa sama polisi?" Wah, ini semana roh. Padahal bukan itu urusan kita. Dulu Riolo Romai, kita anak-anak cepat sekali tahu sejarah Nabi. Kenapa? Orang tua tak memang nak tahu sejarahnya Nabi. Nah, Nabi tak komandre pada ye. Nah, kau tindroi Nabi tak seperti ini. Kenapa? Ibunya memang tahu sejarah Nabi. Saya masih ingat waktu saya kecil dulu di kampung, ibu. Mama saya meskipun SD tidak khatam, tapi tepat sekali nak kasih tahu sejarah Nabi kepada anaknya. Dengan cara apa? Lagu. Ada lagunya mamaku di kampung begini. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Ku dengar ki, zaman jahiliyah. Teriak kak, kenapa zaman jahiliyah mak? Nah lanjut si lagunya. Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Ku tanya, siapa namanya mak? Itu Nabi terakhir. Nah lanjut lagi lagunya. Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa mak? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Pindrang atau Sidrap? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa Mima? Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Pak Imam atau ketua RT? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta.
Bagusnya lagunya orang dulu di rogaga sikulana. Dari lagu itu kita tahu siapa nabi terakhir, apa tugasnya, di mana tinggal, siapa ibunya, siapa bapaknya. Bahkan dalam lagu itu kita tahu akidah, siapa itu Allah, pencipta alam semesta. Itu lagunya orang dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu gaul apa? Pulang suaminya apa lagunya? Lai 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 lai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Nah sambung anaknya, pulang-pulangku berbadan dua. Lama tampili sudah cilaka. Beliau lagi jalan, tiba-tiba tertiup angin roknya, tersingkap roknya. Karena dulu Pak belum ada namanya celana panjang, apalagi celana botol. Oh, nggak ada pi. Tahu ki namanya celana botol Pak? Katuma cipilada. Cipi. Sampai-sampai mahasiswaku kupanggil Dek Silgon dulu. Bagaimana caramu kasih masuk itu celanamu? Nah bilang Dek kampungan dah Bapak. Iya bagaimana caranya? Nah bilang ini Pak dikasih kantong plastik. Mulai sekalinya besok mau kau berak tidak dapat kau kantong plastik. Nu joli kini alemu dongo. Nabi lagi jalan. Tiba-tiba tertiup angin rohnya. Kelihatan betisnya. Bagaimana reaksinya Nabi kelihatan betisnya? Subhanallah, malu sampai merah mukanya. Artinya apa? Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, kalau kita mau meneladani Nabi pada maulid kali ini, tanamkan rasa malu dalam hati kita. Taro-taro siri aleta. Sekarang siri mulai hilang. Dulu kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, diusir sama bapaknya. Masuk ke kampungnya, upaka siriki. Tinggalkan kampung ini. Itu dulu. Sekarang hamil 5 bulan, pesta besar-besar. Yang mengundang haji, ikut mengundang ustaz. Baru 3 bulan sudah pengantin. Mimana nih? Nabi bilang orang, kenapa cepat sekali melahirkan anak? Tak apa Nabi bilang bapaknya, iya silaku. Desi senagaga siri. Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, masih siri ki mapigau salah. Malu dong kalau sudah haji tapi masih rajin mendomi. Pangkatoje itu haji Pak Domes sisa Pak. Malam pengantin, malam mapaci, lomba domi. Begitu diumumkan juara 1 Haji Bedu pasangan Haji Baco. Haji pakala bak domeng. Haji kajili-jili. La ilaha illallah. Sadar-sadar saiki Haji. Kenapa banyak ketawa? Banyak Haji Pak Domen di sini. Haji cilaka. Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, malu dong kalau sudah hajah, sudah ibu hajah, tapi pergi pengantin masih kelihatan dadanya. Banyak juga itu ibu-ibu haji talulunan apa rutu supe kasih pajak yesedona, tapi bajunya besar sekali lobannya di depan. Baru besar nuna. Insyaallah. Bu, tidak dilarang berdandan, tapi tutup itu di depan tak. Nah bilang kalau ditutup Ustaz tidak kelihatan berlian. Kalau mau kelihatan berlian, tak jangan di dada disimpan, diikat di lindro begini. Baru tulis berlian. Nah, tahu nih semua orang itu. Sudah hajat tapi masih kelihatan dadanya pergi pengantin. Mata cuak-cuak nih bosarae. Wah, begitu tenda paling susu tak bolong. La ilaha illallah. Malu dong kalau sudah ibu hajah pakaiannya seperti itu. Halo ibu,
Bu, ya aku anak darah ma pakai pade ru maka semua pirita ma putih-putih masih kencang kita makelek nih. La ilaha illallah. Kita ini orang Bugis kalau ada pengantin paling banyak melanggar ajaran agama. Coba lihat orang Bugis kalau pengantin jor-joran, hura-hura. Mestinya 2 tusuk bisa makan sate, nak ambil 4 tusuk. Siapa mau makan sisamu cilaka? Malu dong jadi polisi minta-minta uang di jalan raya. Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, jadi pejabat yang baik, jadi pegawai negeri yang baik, sudah digaji sama negara, dikasih tiap bulan, dikasih kendaraan, dikasih jaminan, masih malas pergi kantor. Begitu masyarakat ngurus KTP, masih juga minta uang 5.000. Coba lihat kita Pak, rasa malu sudah mulai hilang. Kalau dulu anak gadis lewat di jalan raya kelihatan pahanya, malu orang tuanya. Kalau dulu ada anak perempuan peluk-pelukan, diusir. Tapi coba lihat sekarang budaya kita. Pengantin, ampelokna. Undangannya, sudah baku peluk calon pengantin di situ fotonya. Bu, kenal Nabi Yusuf? Kenal? Kenal di mana Ki? Biasanya saya kalau ceramah Pak ada air di sampingku. Masa tosi Ustaz mau begini ya? Kasih gelas. Masa Ustaz mau begini? Pemabuk itu. Jangan ketawa kalau Ustaz minta air. Kita itu enak duduk-duduk ketawa. Saya ini tadi baru turun dari mobil, belum bernapas baik-baik langsung naik ceramah. Bawa mobil sendiri lagi ke sini. Nanti harus pulang karena besok jam 7:30 harus ke Kendari. Belum sempat istirahat, belum makan malah. Tapi alhamdulillah begitu saya masuk, senang perasaan saya. Banyak yang tunggu Ustaz. Meskipun ada ku dengar tadi Nabi bilang, mana anakmu apa pale? Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, tahu Nabi Yusuf? Ya, itu Nabi Yusuf Pak, Bu, difitnah oleh Suleha, dituduh Suleha mau diperkosa, akhirnya dipenjara. Tapi dengan izin dan pertolongan Allah, akhirnya Nabi Yusuf dilepaskan. Setelah dilepaskan, dilantik menjadi pejabat setingkat Menteri Ekonomi. Nabi Yusuf dipenjara dulu, baru dilantik jadi pejabat. Di Indonesia jadi pejabat dulu, baru dipenjara. Kenapa begitu? Makura siri.